karena sebenarnya udah tahun 2020 ini kita ini sudah sampai bulan September ya. Bulan September itu berarti kita sudah hampir 9 bulan ya. 9 bulan itu berarti apa 9 bulan yang kita lakukan di dalam 2020 ini. Jadi kita coba di mana di sini nanti kita akan pertama bagaimana membangun startup di era new normal. Jadi di sini nanti saya akan memberikan sesuatu peluang-peluang yang kira-kira bisa dilakukan oleh teman-teman semua. Jadi pertama saya akan masuk ke secara simpel apa itu startup ya. Jadi startup di sini saya mengambil dari iPrice di sini. Dan saya mengambil beberapa startup yang di sini merupakan adalah startup yang di mana foundernya itu adalah orang Indonesia asli. Ya. Jadi saya akan memberikan ada beberapa panah-panah kecil di sini. Karena hari ini ada si Mbok dan siapa peduli. Jadi saya akan fokus ke bagian sebelah kanan di sini. Ya. Jadi di sini ada kita ngomong startup ini kenapa kita lihat ini saya beri tanda panah yang pertama. Pertama, mereka adalah startup yang cukup berkembang ketika ada era COVID atau kita masuk ke new normal. Ya. Oke, yang pertama adalah saya ngomong Tokopedia, tapi di sini memang ada beberapa kita ngomong sesama marketplace, anggap saja seperti Bukalapak. Tapi saya mengambil contoh yang trafficnya lebih bagus. Bapak, kenapa Bapak nggak ngambil Shopee? Karena Shopee itu mereka adalah startup yang dikembangkan oleh Tencent. Tencent itu berarti dari Cina. Oke. Nah, Tokopedia ini trafficnya jadi lebih bagus atau cukup sangat tinggi trafficnya ketika adanya kita ngomong WFA ya atau di era COVID ini jadi orang menjadi contactless, cashless ya. Jadi semua orang beli online. Terus yang kedua kita masuk adalah Happy Fresh ya. Happy Fresh ini adalah memang ada di sini juga namanya nanti ada sayur box. Nah, tapi kita ngomong di sini dia adalah penyedia sayur ya, sayur mayur dan daging-dagingan. Saya ngomong daging-daging karena di situ terdapat ada daging sapi, ada daging ayam, ikan. Nah, di sini dia menyediakan marketplace di mana dia bisa menyediakan pengiriman pada saat same day. Ya. Terus kemudian kita masuk ke Halodoc. Nah, Halodoc ini part of dari Gojek juga. Nah, Halodoc ini startup kesehatan. Jadi apa yang dia lakukan yang pertama kali waktu dulu adalah masker. Ya, masker itu ketika orang bingung semua cari masker, apalagi waktu itu muncul masker pertama kali adalah masker Sritek, ya masker kain waktu itu. Itu sekitar bulan-bulan sebelum Lebaran itu. Jadi dia membuat promo di mana saya memberikan masker ini harganya normal, tinggal bayar tambahan ongkir aja. Nah, itu salah satu branding yang awalnya orang itu nggak aware sama startup Halodoc, kemudian dia aware terhadap oh ternyata ada Halodoc ya. Nah, terus bagaimana dia bisa masuk ke atasnya itu adalah dia paymentnya bisa pakai Gojek, GoPay, bukan OVO. Nah, kenapa kalau kita ngomong GoPay otomatis itu ngomong Gojek. Kalau kita ngomong OVO di dalam otak kita otomatis itu jadi itu adalah Grab. Nah, loh Pak, Grab kenapa tidak masuk? Nah, karena kita ngomong Grab itu adalah shareholder-nya adalah Malaysia. Nah, jadi biarpun mereka di dalam jaket-jaketnya ada yang berbendera Indonesia juga, ya tapi itu sebenarnya shareholder-nya tetap dari Malaysia. Oke, yang terakhir Gojek. Gojek ini di dalam COVID ini banyak berubah. Jadi ada beberapa unit bisnis yang dihilangkan, ada unit bisnis yang ditambahkan. Contoh unit bisnis yang dihilangkan di sini adalah GoMassage. Nah, GoMassage ini dihilangkan karena apa ya? Revenue dari setiap transaksi di situ sangat kecil sekali. Jadi kurang begitu bagus, makanya ini diefisiensikan selama COVID. Nah, jadi ini adalah beberapa startup yang semuanya ini berarti minimal foundernya adalah orang Indonesia. Ya. Oke, saya lanjutkan ke berikutnya. Nah, di sini basic problem for startup. Ya.
Basic problem of startup di sini kita ngomong, saya pernah mengquote dari founder dari Dian Institute di sini, kita itu pola pikirnya apapun yang terjadi, jadi kita akan bertemu masalah. Kemudian masalah itu kita rubah menjadi tantangan. Masalah kita rubah menjadi tantangan, tantangan kita rubah jadi peluang, kemudian peluang kita rubah jadi revenue. Kenapa? Otomatis saya ngomong dulu Pak, kebanyakan sangat banyak itu orang itu berhenti di sini. Oke, saya sudah bisa membaca peluang. Nah, kemudian solusi apa yang bisa diberikan kepada masyarakat? Tapi itu juga bisa berkembang. Jadi revenue ini kita nggak ngomong melulu masalah duit ya. Jadi kita memberikan solusi, tapi bisnis kita juga bisa berkembang. Nah, otomatis kita harus bisa membuat pola pikir ini. Masalah menjadi tantangan, tantangan menjadi peluang, peluang menjadi revenue. Nah, kita akan masuk basic-basic contohnya atau tips and triknya supaya langsung mengena. Nah, kenapa startup untuk solusi new normal? Jadi, ini menjadi masalah menjadi tantangan. Jadi, ketika ada masalah menjadi tantangan. Kalau kita lihat ini banyak teman-teman atau rekan-rekan itu banyak yang menyalahkan COVID. Nah, COVID COVID itu bukan bukan salah, ya, tapi memang masalah yang harus menjadi tantangan. Kenapa? Kalau masalah ini nggak dirubah menjadi tantangan, akhirnya kita yang merasa terbebani. Jadi kita harus memikirkan, ketika kita punya startup atau mau membuat startup, kira-kira begini. Saya zoom di sini. Nah, satu, apa tujuan masalah yang ditangani? Bagaimana proyek dihasilkan dan bagaimana hasil yang diharapkan? Kenapa kita ngomong di sini menggunakan kata proyek? Ya. Namanya startup itu kita punya basis waktu. Jadi misalnya saya mempunyai, misalnya nih, saya mau launching. Kapan launching produk kalian? Atau enggak, pelanggan sudah order sayur saya. Kira-kira jam berapa itu sampai? Nah, itu yang kita ngomong bahwa ketepatan fungsi waktu itu diharapkan supaya ini menjadi tantangan buat kita. Jadi kalau kita biasa on time, ya, otomatis semuanya akan terjadi jadi lebih mudah. Nah, kemudian kita turun ke bawah. Saya ganti warnanya menjadi merah. Nah, ini. Bagaimana strategi bisnis dan SDM saling sejalan dan dalam pandemi. Ya. Kita ngomong ada 3 elemen di sini ya. Saya pakai garis merah juga. Bisnis, organization, sama people. Ya. Oke. Jadi ini konsepnya sama seperti kita ngomong. Kebetulan ini saya ngambil dari Alibaba, jadi seperti yin and yang itu. Jadi bisnis, organization dan people. Nah, di sini kita ngomong mindsetnya dulu. Apa yang perlu kita pikirkan? Ya, yang perlu kita pikirkan pertama adalah bisnis dulu, organisasi atau people. Nah, kita nggak bisa pakai angka-angka di sini, ya. Kenapa? Karena ini adalah satu kesatuan. Oke, ketika kita ngomong bisnis, organisasi, people, jadi apakah harus ada orangnya dulu? Enggak. Apakah harus ada bisnisnya dulu? Tidak. Ya. Jadi kunci dari semua ini kita ngomong adalah mindset ya. Jadi ketika kita ngomong kita itu bisa, mindset kita itu masalah menjadi tantangan, otomatis itu akan menjadi terpacu. Ya. Jadi ada masalah jangan dihindarin, itu menjadi tantangan. Oke, saya geser ke sini. Nah, strategi 3K. Komunikasi, koneksi, komitmen. Nah, saya kasih warna kuning. Nah, gini, perkembangan krisis secara real time bagi yang berbisnis atau mempunyai startup di bidang kesehatan atau apapun sebenarnya. Kita ngomong bahwa kita harus tahu, misalnya begini,
Oke, bisa di Jakarta PSBB. Berarti kira-kira di permintaan apa yang besok itu akan lebih ramai dibandingkan hari-hari biasa? Ya. Jadi satu, orang akan di rumah otomatis apa? Orang akan beli makanan secara mungkin melalui GoFood atau delivery order. Itu akan menjadi sesuatu masalah menjadi tantangan. Ya. Kemudian koneksi. Sekarang itu orang dibuat terhubung satu sama lain. Kayak kita ngomong sekarang kita terhubung dengan Zoom. Biarpun kota-kotanya kan berbeda. Kenapa kita nggak bertemu secara langsung? Ya, karena ini tadi COVID. Ya, COVID ini apa ya? Sesuatu yang apa ya? Kita ngomong kadang-kadang suka disepelekan oleh masyarakat. Jadi sebenarnya jadi yang merasa imunnya tinggi merasa nggak apa-apa lah. Kemudian COVID ini jangan sampai itu disepelekan. Oke. Kemudian yang terakhir komitmen. Nah, bagaimana cara menginspirasi? Menginspirasi itu ketika kita terinspirasi, otomatis kita akan selalu terniang sama startupnya atau brandnya dia. Ya. Jadi bagaimana? Kalau kita ngomong sekarang ini COVID, berarti jangan malas-malasan. Ya, kenapa? Ketika kita malas-malasan, otomatis startup kita akan berhenti di tempat. Ya. Kalau berhenti di tempat, otomatis kapan kita mau majunya? Ya. Atau enggak, Pak, saya lagi nggak tahu mau ngapain. Berarti waktu kalian sangat banyak. Ketika waktu sangat banyak, berarti cobalah kira-kira startup ini mau dibawa kemana. Ini setahun ini tinggal 4 bulan. Ya, oke. Terus, solusi untuk new normal di sini. Kalian bisa berfokus pada 1, 2, 3, 4. Saya kasih warna biru. Nah, area yang menjadi fokus adalah satu, area layanan kesehatan. Seperti transaksi Simbo. Oke. Yang mendukung aktivitas sehari-hari. Berarti ini ada food and beverage. Ya, mendukung UKM mengatasi krisis. Ingat ya, biarpun secara ini kadang-kadang yang paling sering terjadi itu adalah pedagang-pedagang keliling. Ya, orang nggak mau beli. Nah, ini sebenarnya apa yang berarti supaya paling gampang kita memberikan solusi kepada mereka. Ya, berarti kalau memang kalian sebuah startup, ya gandenglah jadi satu bagaimana memasarkan produk-produknya. Ya, terus selalu membawa energi positif yang keempat. Kenapa? Karena kita ngomong punya energi yang positif, otomatis orang akan memiliki semangat untuk merubah menjadi masalah menjadi tantangan. Ya, ya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, kita merubah menjadi peluang menjadi revenue. Ingat ya basic problemnya. Kita sampai di masalah ketantangan kita fokus sekarang menjadi peluang menjadi revenue. Ini. Nah, di sini kita ngomong bahwa ada mega shift atau perubahan perilaku dari konsumen. Ya, 1, 2, 3, 4. Kita akan bahas bagaimana sih macam-macamnya. Ya. Yang pertama kita ngomong adalah ini. Bagaimana mengubah lifestyle. Jadi dari data ini kita lihat bahwa online shopping ya, yang awalnya jadi hanya keinginan atau misalnya dulu hanya pengen saya beli sepatu deh. Tapi itu kan bukan sebuah kebutuhan. Akhirnya sekarang berubah. Kenapa? Orang akhirnya selama COVID ini grocery beli secara online, snack secara online, sampo online, ya. Jadi kebutuhan sehari-hari itu belinya online. Jadi yang awalnya online shopping itu yang dari keinginan menjadi kebutuhan. Ya. Yang banjir order siapa? Tadi akun-akun marketplace yang sekarang ini. Makanya banyak akun marketplace yang sekarang sebenarnya promosi campaign-nya sama atau apa promosinya sama. Mereka ujung-ujungnya hanya gratis ongkir atau cashback. Nah, maksimal sampai 100.000 atau maksimal sampai 30.000. Nah, di sini kita harus melihat bagaimana mentransformasikan peluang menjadi revenue.
Kita lihat di sini, future bisnisnya. Pergeseran perilaku konsumen ke arah pembeli online terhadap barang kebutuhan sehari-hari, seperti groceries, sembako, daily needs akan meningkat volume pasar online secara signifikan. Nah, jadi banyak sekali sekarang itu konsumen kayak apa Unilever, P&G itu pada buka official store di marketplace semua. Nah, ingat ya di sini. Jadi ada pergeseran. Pergeseran ini yang harus kita tangkap. Kenapa? Karena kita bisa mentransformasikan dari peluang menjadi revenue. Oke, kalau revenue itu apa sih, Pak? Revenue itu duit. Paling bahasa sederhananya, pemasukan. Ya. Oke. Nah, peluang menjadi revenue berikutnya. Kita lihat di sini. Nah, nah, online shopping. Online shopping ini kita ngomong lihat sumbernya dari Nielsen tahun 2020. Ya. Ada peningkatan yang dulunya same as before, ternyata ada peningkatan 30%, jadi orang lebih sering untuk beli online shopping. Ya. Apa yang mereka beli? Groceries, convenience store. Convenience store itu seperti Indomart, Alfamart. Ya. Ya. Kemudian farmasi, obat-obatan. Sempat beberapa hari orang dulu itu beberapa bulan yang lalu hilang masalah vitamin C. Ya. Nah, ternyata ini yang kita bisa ngomong bahwa future bisnisnya apa? Peluang menjadi revenue adalah dengan membesarnya pasar online akibat COVID-19, maka fitur official store di berbagai marketplace akan semakin ramai dan diminati oleh konsumen. Bapak, saya bukan official store. Saya bukan pemilik marketplace. Saya ini startup. Kayak Rasal Simbo saya taruh di marketplace. Ya. Sebenarnya ada gap harga antara official store sama retailer atau kalian yang mau jualan. Itu sebenarnya kalau asal untung kalian nggak seberapa banyak, itu masih bisa hidup atau bisa menjadi revenue buat kalian. Ya, oke. Di sini kita ngomong. Ada lagi yang kita ngomong. Sekarang ini orang ketika COVID itu biasanya suka makan di mall, di mana. Sekarang jadinya sukanya apa? Take away. Ya, atau delivery order. Nah, future bisnisnya apa? Berarti kita ngomong pergeseran layanan food delivery dari yang okasional menjadi habitual. Orang-orang sekarang pada begini misalnya, GoFood, Grab, itu kan dengan adanya COVID ini dia uh, biarpun kita beda harga sekitar 20% ketika kita beli langsung di sana, tapi orang ngomong ini lebih safety, ini lebih sehat. Ya. Jadi mereka nggak mau beresiko, jadi lebih banyak pesan GoFood, nah, atau GrabFood, atau langsung delivery order. Nah, oke. Okay. Nah, ketika kalian di teman apa paling gampang gini, saya sering ngomong begini, saya sering membantu penjual-penjual rombong itu mendaftar ke GoFood. Nah, nah, jadi supaya mendaftar di GoFood itu berarti apakah harus punya lokasi tetap yang mereka miliki? Tidak. Sebenarnya cukup. Misalnya saya punya di depan rumah saya itu ada 2 rombong. Nah, itu saya sewakan, tapi dua-duanya itu awalnya tidak mendaftar GoFood sama GrabFood, tapi saya minta agennya untuk mereka mendaftarkan itu. Jadi apa? Ketika pelanggan itu sepi, masih ada Gojek-Gojek yang datang untuk membeli. Nah, itu salah satu bagaimana kita membantu orang supaya tetap revenue-nya itu ada. Ya, oke. Nah, peluang menjadi revenue yang kedua, ini adalah back to bottom of pyramid, piramida Maslow. Nah, jadi ketika ngomong kita piramida, nah di sini ini yang jadi besar. Kenapa? Contohnya gini, dulu orang itu pakai masker itu untuk apa sih? Untuk apa sih? Nah, sekarang masker itu dibikin menjadi stylish. Ya. Jadi beberapa teman ngomong, Pak, masker mulai jenuh. Kamu geser ke masker anak-anak. Ya, masker anak-anak itu karena yang apa masih peluangnya masih cukup tinggi dibandingkan masker dewasa. Karena kalau masker dewasa untuk sekarang ini yang modelnya scuba ini, ya. Tapi kalau kamu pakai geser ke masker anak-anak,
Kenapa? Karena orang tua sekarang itu lebih cenderung lebih suka anaknya terlihat fashionable, ya. Jadi yang dulunya orang pakai masker itu yang masker sekali pakai, nah sekarang kadang-kadang suka orang itu sesuai warna yang dipakainya, terutama wanita. Kalau bajunya merah, maskernya merah. Oke, saya lanjut ke berikutnya yang ketiga, go virtual. Nah, peluang menjadi revenue lagi nih. Kenapa? Habitnya orang berubah. Muncul generasi Zoom. Mungkin dulu orang nggak pernah nge-Zoom. Sekarang orang terbiasa ngapain nge-Zoom, ngapain Meet, ngapain online Microsoft Teams. Nah, jadi Zoom ini jadi ketika dulu itu sebenarnya sebelum Zoom ada Microsoft Teams, ada Google Meet ya. Kemudian ada satu Webex ya. Dengan adanya ini dia menjadi sesuatu yang berkembang sangat banyak ya. Ingat pertama kali black campaign yang dilakukan oleh orang terhadap Zoom. Belum. Kursornya bisa bergerak sendiri. Data kita bisa dicuri. Nah, memang sementara ini tapi kenapa kok akhirnya banyak yang menggunakan Zoom? Ya, karena ini yang menurut saya lebih ringan dibandingkan yang lain-lain dan lebih stabil. Ya. Apakah kita bisa melakukan ini? Ya bisa. Startup Indonesia juga bisa. Kita membuat sebuah Zoom Generation ini bisa. Aplikasinya juga bisa. Tapi ingat ketika sudah masuk ke konsumen, mereka perlu sesuatu yang sustainable. Ya, oke. Kemudian ini new workplace reality, realistic and digital. Sekarang dulu orang oke, kita kerja kelompok atau kita ke taman, tapi ketemu di kafe, di warung kopi. Nah, sekarang bisa di rumah masing-masing, terus kita menjadi elastik dan digital. Ya, plus minusnya kalau digital itu, ya sekarang kita ngomong orang sekarang kadang-kadang lupa sama jam kerja. Jadi karena serba digital, serba online, kadang-kadang jam 1 masih ada, loh jam 1 ya, tapi bagaimana lagi? Namanya kerjaan. Ya. Terus menjadi elastic collaboration. Nah, future bisnisnya apa di sini? Kita ngomong yang contoh paling gampang adalah sekolah fisik tidak lagi relevan. Ya. Kenapa? Karena kita ngomong platform, apakah sekarang sekolah online yang dilakukan oleh pemerintah atau banyak sekolah ini sekarang ini apa? Apakah lebih baik? Ya, saya berharap semua akan menjadi lebih baik. Kenapa? Karena ketika kita ngomong lisensi sertifikat atau profesional sertifikat pun sekarang sebenarnya sudah lama bisa kita lakukan secara online. Nah, dan cuma kita ngomong merubah budaya ini gampang-gampang susah untuk sebuah bagaimana online yang baik dan benar. Ya, begitu. Kita lanjutkan. Setelah go virtual yang ketiga, kita masuk ke 4. Ini yang terakhir. Ya. Peluang menjadi revenue berikutnya, empathic society. Ya. Pertama kali awal-awal itu ada galang dana. Ini dulu almarhum Didi Kempot. Konser amal dari rumah. Bayangkan orang bisa berdonasi dari rumah. Ya. QR code akhirnya di Indonesia ini kan baru dirilis tahun 2020. Akhirnya QR code ini tiba-tiba jadi gampang diterima oleh pasar atau penetrasinya nggak perlu campaign sebanyak-banyak, orang sudah bisa terbiasa dengan QR code. Nah, bayangkan dulu atau dua tahun yang lalu atau 2019 2018 itu orang bayar pakai QR code itu gimana sih? Kayak sesuatu yang amazing. Padahal itu di Cina 2019 awal itu semua itu sudah terbiasa. Jadi orang lebih banyak bayar secara cashless. Jadi semua itu data keuangan itu ada di handphone. Jadi tinggal bayar, scan QR code. Ya kayak kalian pakai e-wallet di sini tuh. Bisa pakai GoPay, OVO, Dana, ya link aja. Nah, di sini. Oke. Empathic society. Peluang menjadi revenue lagi kan. Tolong menolong lapangan COVID. Banyak teman-teman sekarang itu yang terdampak oleh COVID, tapi
tolong di sini kita ngomong, Pak saya terdampak. Ya oke lah terdampak. Tapi bagaimana mentransformasikan orang terdampak menjadi orang yang bisa keluar dari terdampak. Janganlah tiap hari menjadi victim atau menjadi korban. Nah, karena itu sangat tidak enak. Lebih baik kita bisa menjadi orang yang menolong orang lain dibandingkan kita menjadi korban. Nah, future bisnisnya apa di sini? Kepedulian, empati, dan cinta ini menjadi alat untuk kita bisa itu laris. Ya, terus KRIS itu jadinya laris. Ya. Di sini kita ngomong bisa menjadi peluang menjadi revenue. Jadi kenapa? Kuncinya di sini. Ya. Ketika kita mau menjadi empathic society, sebenarnya di sini kita tampilkan. The rest of empathy and solidarity. Solidaritas. Sama ketika kita ngomong uh, manusia itu sholat berjamaah, muslim sholat berjamaah itu apa sebenarnya sholat itu merekatkan sama kita ngomong menjadi solidaritasnya tinggi dan menambah jejaring. Kenapa? Ketika kita ke masjid itu otomatis ketemu banyak orang. Jadi tahu, oh ternyata bapak ini bisnisnya ini, oh bapak ini bisnisnya ini. Andai kalau kita nggak pernah ke masjid atau ke tempat ibadah, akhirnya kita nggak tahu banyak orang yang itu. Biarpun sekarang tidak disarankan untuk ke tempat ibadah, tapi kalau mau ke tempat ibadah bisa secara sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku masing-masing di daerahnya masing-masing. Oke, di situ kita ngomong peluang revenue yang itu. Nah, jadi kita di sini sudah membahas 4 revenue di sini. Oke. Nah, di sini materi saya selesai. Jadi saya memberikan materi ini nanti sudah saya berikan ke panitia. Jadi berserta sama daftar pustakanya. Jadi jika ada yang perlu materi ini silakan diminta ke daftar pustaka, ke panitia. Tapi jika ada yang ingin, Pak, saya ada yang kurang jelas, boleh kita buka sesi tanya jawabnya kepada semua rekan-rekan sama teman-teman di sini. Gitu, saya akhiri sharing saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi yang sangat luar biasa ya. Jadi saya jadi mengerti banyak hal ya. Jadi kita harus fokus kemana sih gitu dari bisnis di era new normal ini gitu. Nah, seperti bahwa lebih ke layanan kesehatan itu lebih menarik gitu ya. Untuk terus mendukung aktivitas sehari-hari gitu, itu menjadi peluang yang bagus yang tadi telah dipaparkan ya. Terus karena kita saat ini sedang pandemi, ya lebih baik bisnis kita itu kolaborasi gitu sehingga mendukung atau membangkitkan UKM-UKM dari krisis gitu ya. Nah seperti itu selanjutnya merupakan sesi tanya jawab ya dari materi ini. Jadi untuk Bapak Ibu serta teman-teman yang ingin bertanya silahkan boleh bertanya langsung ya. Jadi nyalakan saja mikrofonnya. Tetapi silahkan izin terlebih dahulu di kolom chat ya. Jadi untuk sesi pertama mungkin kita buka dulu 3 pertanyaan ya. Jadi Bapak Ibu serta teman-teman yang mau bertanya silahkan chat di komen terlebih dahulu. Nanti saya izinkan baru Bapak dan Ibu bisa langsung bertanya dengan mengaktifkan mic-nya ya. Itu. Oke, silahkan yang mau bertanya Bapak Ibu serta teman-teman. Ya, silakan yang mau bertanya boleh izin dulu di kolom chat. Kebetulan sesi tanya jawab ini waktunya cukup lama ya. Jadi kita manfaatkan lah gitu untuk menggali bagaimana membangun startup gitu. Karena emang waktu krisis pandemi ini menjadi suatu peluang sendiri ya, tadi seperti telah dijelaskan secara di materi akan menjadi peluang-peluang baru gitu. Jadi mari kita gali ilmunya bersama-sama gitu ya. Baik Bapak Ibu teman-teman yang mau bertanya silahkan.
Ya, sambil menunggu pertanyaan mungkinnya kepada Pak Danis ya. Mungkin ada saran atau eh, tips-tipsnya nih buat Ransel Simbo gitu supaya bagaimana sih strategi pemasarannya gitu. Karena kita mau masuki pre-order nih ya. Jadi Ya, lebih baik gimana strategi pemasarannya gitu supaya yang oh di iya. pre-order Kalau banyak ya, gitu ya. kalau Mungkin Ransel Simbok ini kan ini ya produknya sudah ada. Saya sudah ngamatin lama lah Ransel Simbok ini. Jadi sebaiknya langsung apa kayak tadi Mbak Bella bilang akan segera dibuka PO-nya kalau bisa ya pada maksudnya ini sudah September ya, maksudnya udah ini sebaiknya langsung dieksekusi ya. Ya. Jadi terus jangan lupa kadang-kadang gini ya, promo di Instagram itu atau jangan lupa konekkan Instagram itu. Instagram itu untuk milenial, Facebook itu buat orang yang lebih tua ya. Jadi jangan lupa selalu konekkan antara Instagram sama Facebook ya. Terus seringlah tiap hari itu tetap nggak perlu feed, cukup story aja bisa ya. Jadi kalau yang feed itu mungkin asli spesifikasi utama dan bla bla blanya. Tapi story itu tetap harus minimal sehari itu satu lah. Dan dilingkan ke Facebooknya. Ya. Terus jangan lupa sekarang itu ketika masuk ke marketplace itu keterbukaan harga itu sekarang jadi lebih mudah. Ya. Tapi jangan bersaing di harga, tapi bersainglah di sesuatu yang unik. Kalau kita bersaing di harga, pusing nanti. Oke, ini monggo Mas Dewa, banyak yang ada yang tanya tuh. ini ada yang bertanya yang dari Hamzah ya. Mungkin ini Kak Hamzah ini punya bisnis di bidang pariwisata nih karena pertanyaannya ke pariwisata nih. Jadi pertanyaannya, apakah ada startup yang dapat membantu di bisnis bidang pariwisata? Ya? Maksudnya dalam mengatasi masalah COVID-19 ini gitu. Kira-kira mungkin peluangnya bagaimana sih untuk mengatasi permasalahan bisnis di pariwisata gitu? Apakah kita harus membentuk startup seperti apa lah? Kira-kira seperti itu mungkin ya. Ya Oke, silakan Mbak. jadi kalau untuk bidang pariwisata ini memang cukup sesuatu yang cukup terdampak ya. Jadi saya beberapa kali ngikutin teman-teman startup pariwisata itu, mereka membuat virtual tour. Memang virtual tour itu untuk virtual tour ke luar negeri atau sesuatu hal yang baru yang belum pernah itu seakan-akan oke lah. Kayak kita sekarang ini Zoom, saya jalan-jalan, jadi bayar 50 ribuan, 20 ribuan, saya ke Paris gitu ya, ke Menara Eiffel. Ini saya tunjukkan di Paris itu ada apa-apa, jadi ngikutin. Biasanya kita ngomong, ini salah satu bagaimana startup pariwisata ini, tapi memang bukan cara yang efektif, tapi bisa untuk dilakukan untuk yang bertahan hidup ya. Nah, jadi biasanya itu orang tua bayar satu akun begini, 50 ribu, 20 ribu, tapi itu nanti biasanya mereka ngajak anaknya. Jadi anaknya yang akan apa, yang suka, oh ini ya seperti ini ya. Atau enggak kita ngomong itu yang melalui Zoom, yang paling gampang. Pak, kalau saya bukan di luar negeri ya berarti pariwisata apa yang di sana yang menjadi unggulan? Coba ditawarkan seperti itu ya. Kalau yang seri lebih advance-nya lagi kita pakai teknologi AR sama VR ya. Tapi kalau secara AR sama VR itu secara teknologi tidak mumpuni, ya kita pakai untuk strategi bertahan hidupnya seperti kita virtual tour tadi ya. Nggak ada masalah. Tapi itu bukan solusi terbaik, tapi bisa untuk bertahan hidup selama pandemi ini. Ya, tapi memang beberapa tempat pariwisata atau hotel itu memang sudah buka dengan protokol kesehatannya yang masing-masing. Tapi kadang-kadang itu memang sering terjadi apa ya, sering kecolongan lah kadang-kadang itu kayak kemarin tuh saya baca berita di Mekarsari itu banyak apa gerombolan-gerombolan di situ ya. Tapi namanya manusia juga. Intinya pada saat September ini nih orang sudah mulai titik bosen-bosennya atau jenuh-jenuhnya. 3 bulan pertama apa taat, kemudian mulai colong-colong, sekarang sudah titik jenuhnya. Nah sebenarnya di sini sektor pariwisata bisa berpikir apa ya, kalau memang bisa buka sesuai protokol kesehatan silakan, tapi kalau
sesuai protokol kesehatan tidak memungkinkan atau sepi, ya kita mulai pakai package virtual tadi. Begitu Mas Hamzah, kira-kira bisa itu kalau memang kurang menenangkan atau kurang puas mungkin bisa ditambahkan lagi supaya lebih detail lagi. Ya, itu ya mungkin Mas Hamzah ingin ditambahkan lagi silahkan gitu. Kalau untuk misalnya bisnis seperti ini Pak, misalnya pendeteksi penggunaan masker gitu atau pendeteksi suhu gitu. Itu kira-kira Ya, bagus ya Pak? sebenarnya begini, itu kan eh, kayak kalau kita ngomong itu sekarang itu kayak kita sering saya masuk ke perkantoran apa itu tuh sudah sering kita ngomong. Kalau dulu kan orang bingung termogan, ya kan? Termogan sempat mahal terus turun lagi. Sekarang di perkantoran sudah banyak yang ketika masuk sudah ada suhunya berapa. Nah, jadi sudah pakai itu sama seperti kayak di bandara, tapi di kantor-kantor itu saya tanya-tanya memang ada beberapa yang alat itu yang standar, ada yang alat yang tidak standar. Tapi yang penting muncul suhunya cuma sensornya mungkin selisih 2-3 derajat. Tapi itu kan juga lumayan krusial. Tapi karena itu hanya untuk melihat suhunya di bawah itu ya nggak ada. Ya berarti kalau mau dimulai silakan dimulai. Bukan sesuatu hal yang baru tapi segeralah diproduksi cari konsumennya. Jadi jangan, wah ini hal yang baru, enggak. Itu sebenarnya sudah banyak, sudah mulai common lah di kantor-kantor itu. Jadi kalau ide ini terlalu disimpan, nanti lama-lamaan jadinya apa ya, aus lah, out of the date. Karena namanya yang kita ngomong IoT itu perkembangannya cepat gitu ya. Jadi jangan sampai, oh saya masih ngoding Pak gini. Ya, mohon maaf misalnya gitu ya. Ya coding lah yang cepat lah maksudnya begitu ya. Karena itu kalau untuk masker memang masih belum banyak yang mengcodingnya, tapi kalau untuk suhu tubuh itu sudah mulai banyak dijumpai di kantoran. Begitu ya. Ya, itu aja ya. Mungkin kalau Mas Hamzah tidak ada yang tambahkan, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya dari Kak Gia Cinta ya. Silakan Kak Gia Cinta, nyalakan saja mic-nya ya. Bertanya langsung kepada Bapak Danis. Ya, silakan Kak Gia Cinta. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya mungkin ini mengenai bisnis secara umum ya Pak, bukan hanya tentang Ya, silakan. bisnis startup di era new normal, Ya. tapi juga mengenai bisnis secara umum. Nah, dulu saya pernah mendapat salah satu mata kuliah yang berkaitan dengan bisnis, bahwa dalam menciptakan suatu bisnis tuh kita harus mempunyai ide, pastinya ide dan partner atau orang yang akan kita ajak untuk membangun bisnis tersebut apabila bisnis tersebut didirikan secara berkelompok. Nah, yang ingin saya tanyakan, eee, jika kita ingin membentuk suatu bisnis, yang sebaiknya yang perlu kita lakukan adalah apakah kita harus mempunyai ide dulu, baru kita mengajak orang-orang untuk bergabung, ataukah kita membentuk kelompok dulu, baru kita rundingkan bersama-sama mengenai ide apa sih yang akan kita jadikan bisnis, seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Gia Cinta ya. Jadi oke, saya boleh boleh tahu kira-kira ini Mbaknya sudah punya bisnis atau masih merenungkan atau bagaimana? Biar Eee jawabannya nanti Sebenarnya pas. saya dari SMP sudah seperti berjualan begitu, Pak, online shop. Tapi cuman Ya, berbeda-beda dan ya nggak apa. berganti-ganti sesuai dengan, eee, minat dari masyarakat, seperti itu. Jadi lebih fleksibel lah. Untuk yang sekarang, kira-kira Untuk sekarang belum ada. Jadi masih, belum stop ada. dulu. Tapi ide ada, ide rencana idenya, kira-kira. Ada, mungkin di bidang kuliner sih, Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih Mbak Kia. Ya, jadi begitu ya. Jadi sering teman-teman di sini ini kadang-kadang sering eh, ide dulu atau kita ngomong partner dulu atau bagaimana. Jadi yang paling benar itu sebenarnya begini. Mohon maaf kalau kata-kata saya agak kasar. Jadi ide itu sekarang kalau dulu itu ide itu mahal.
Kalau sekarang itu ide itu jadi cenderung lebih murah. Kenapa? Karena ketika kita ngide, jadi ketika kita ngomong ini kembali ke momennya masing-masing ya. Momen masing-masing itu bagaimana? Momen masing-masing itu kadang-kadang kalau kita baca-baca itu kan kita sering baca cerita sukses ya dari seseorang. Oh saya dulu Facebook misalnya gitu ya. Saya punya ide gini-gini keliling kampus akhirnya ketemu beberapa orang ya. Jadi ketika yang paling kita ngomong itu adalah ide itu murah, pelaksanaannya atau execute-nya yang harus segera dieksekut itu yang jadi mahal ya. Oke. Nah, ketika kita sudah punya ide, otomatis jangan hanya dijadikan ide atau dipendam atau kita pikirkan saja nanti karena orang lain juga punya ide juga. Kenapa kita ngomong seperti itu? Jadi ide boleh terus langsung dieksekut. Kalau nggak minimal dituliskan lah. Oh nanti ini rencananya bagaimana? Misalnya setahun ini saya, kalau setahun ini berarti sudah out of the date. Nah, berarti kita ngomong di sini kita cari dalam minggu depan gimana? Atau enggak kalau minggu depan terlalu cepat bulan ini. Nah, ketika sudah punya ini, apa ide tadi, coba ketemu atau mencari partner atau co-founder atau apa siapapun itu kira-kira yang apakah harus passion? Tidak harus. Apakah orang yang suka mengkritisi? Ya monggo. Tapi intinya itu adalah orang yang sanggup untuk diajak bekerja sama. Ya. Jadi bekerja sama itu contohnya gini. Misalnya tadi saya mau bikin kuliner gitu ya. Kuliner apa ya? Nah, kadang-kadang kita memikirkan ada kuliner yang musiman kayak beberapa bulan yang lalu kita mau ada es dalgona ya. Nah, kemudian sekarang ada kuliner apa Korean bread, garlic bread. Nah, itu kan sebuah ide yang seasonal kemudian akan hilang. Nah, tapi ketika kita ngomong lihat bahwa sebuah ide itu berarti kita lihat berdasarkan momen. Kalau momennya pas keluar idenya dulu, otomatis ide, cari partner, siapa partner yang menurutnya bisa diajak kerja sama ketika teman partnernya itu ini memberikan ide, jangan dipotong. Jadi ketika orang ide itu orang ide mengutarakan idenya, jangan dipotong, biarkan ditulis saja dulu, nanti baru dirembukkan. Setelah itu kira-kira yang paling gampang untuk dieksekusi. Nah, kenapa saya ngomong paling gampang? Sebenarnya yang paling apa supaya teman-teman itu apa ya gampang dieksekusi berarti jadi lebih realistis. Ya, kadang-kadang perfeksionis jadi apa? Harganya mahal atau enggak perfeksionis akhirnya enggak jadi-jadi. Nah, begitu Mbak Gia Cinta. Ada yang mau ditanyakan lagi atau kurang menjelaskan sesuatu yang kurang pas? Monggo silakan. Nggih, Pak, sudah sampun. Sangat jelas. Terima kasih, Gia Pak. Cinta. Ya, sama-sama. Ya. Oke. Ya, terima kasih pada Kak Gia Cinta ya atas pertanyaannya. Saat ini belum ada pertanyaan belum ada yang ingin bertanya lagi ya. Mungkin saya singgung dulu terkait ide tadi ya. Mungkin apakah Pak untuk Ya, kita misalnya ingin mencoba bisnis atau melakukan bisnis nih, memulai lah istilahnya, apakah kita perlu melakukan pengetesan dulu terkait idenya gitu? Apakah misalnya kita buat bisnis plan, terus kita lombakan terlebih dahulu, atau gimana respon juri, misalnya apakah ide ini bagus atau tidak gitu, atau melakukan survei kecil-kecilan ke teman-teman gitu, atau gimana Pak kira-kira? Atau mending langsung kita bikin aja gitu? Ya, kalau saya itu cenderung apa ya, kita ngomong itu memang ada beberapa orang yang memulai. Jadi
intinya itu sebelum sukses itu kan gagal dulu lah. Gagalnya banyakin dulu, baru nanti ada suksesnya, gitu ya. Jadi itu. Jadi kalau kita ngomong berbisnis atau membangun sebuah startup itu kadang-kadang kalau kebanyakan mikir itu nggak jadi serius. Ya. Jadi Iya. kalau misalnya saya mesti ngomong simpelnya aja beginilah. Ya sudah, saya mau bikin besok mau usaha yang paling simpel aja lah. Kita ngomong di rumah saya punya blender, di rumah saya ada buah, ada sayuran. Berarti saya buka es jus saja. Mikirnya gimana? Gampang, nggak usah susah-susah. Oh ya sudah, saya punya rumah, kosan, saya jual di depan sini, laku nggak? Oke kan? Buah sangat dijual. Oh hari pertama, berarti kan kita akan menemukan ketika nggak laku, kita berpikir lagi lokasinya mungkin kurang pas, atau rasanya terlalu encer, atau harganya bagaimana. Itu nanti kita mulai berpikir. Tapi ada juga teman-teman yang eh, saya seseorang yang menganut bahwa saya nggak ada modal. Janganlah ngomong kita nggak punya modal ya. Karena modal itu sebenarnya nggak harus duit gitu ya. Nggak harus duit ya. Kalau kita ngomong modalnya itu selalu duit, kita akhirnya apa? Kita berada di zona nyaman. Jadi seakan-akan itu, misalnya saya startup, saya nggak bisa ngoding gitu ya. Saya perlu biaya kan untuk meng-hire developer. Itu namanya bukan startup, itu bukan pebisnis, itu namanya investor. Ya. Karena dia mempunyai duit banyak, otomatis dia meng-hire programmer. Ya. Kalau kita namanya startup atau kita berbisnis ya, berarti ya kita harus bisa mencari kayak tadi apa, teman atau seseorang yang bisa diajak kerjasama untuk meng-hire atau mengembangkan bisnis kita. Itu ya. Jadi banyak terjadi teman-teman itu terjebak sama pola pikir investor. Bisnis itu harus pakai modal dulu. Ya kita lihat aja yang emang pertama itu ya sepele, tapi ya ketika kita sudah mulai menjalannya, kita akan mulai berpikir gitu ya. Apa sih yang harus dipikirkan? Apa sih ini? Kenapa lanjutannya bagaimana dari sebuah bisnis atau dari sebuah startup ini? Gitu. Hmm. Jadi lebih baik kita mulai dulu aja gitu ya Pak ya, jadi daripada pikir-pikir takutnya sampai gak jadi gitu. Ya, Oke, bisa seperti itu. ya biar, nah Tapi ada izin bertanya lagi ya dari eh, Kak Bunga ya. Jadi bertanya Kak katanya, startup kan memiliki beberapa level. Apa perbedaannya unicorn, decacorn, hectacorn, hectacorn? Apakah sama saja yang kalau oke, ya. Jadi ini sama seperti kita ngomong valuasinya ya. Jadi ya, jadi kalau tadi ini yang kita ngomong itu unicorn, decacorn itu, nah namanya startup itu kenapa awal saya ngomong cerita dari kalau valuasinya semakin tinggi berarti di awal yang paling rendah unicorn, kemudian apa decacorn, kemudian hectacorn. Nah, tapi kenapa kita ngomong itu dulu itu unicorn, itu semua orang ngomong kenapa kok unicorn ya? Nah, bayangkan ini nih yang jadi apa? Jadi pertanyaan semua orang. Apakah Gojek itu untung? Apakah Tokopedia itu sekarang untung? Apakah Grab itu sekarang untung? Nah, ya. Ini yang sebenarnya belum bisa dievaluasi oleh semua investor di seluruh dunia. Kenapa? Unicorn itu kan makhluk mitos. Jadi yang memang kita belum tahu. Kenapa kita semua orang di bumi ini belum tahu unicorn itu seperti apa bentuknya? Ada yang memiliki bahwa tanduknya satu punya sayap, ada yang punya tidak apa kudanya tanduknya satu tanpa sayap. Nah, dari myth ini kemudian maka tumbuhlah bahwa orang meyakini bahwa unicorn ini memberikan sesuatu hal yang baik. Ya. Kenapa? Karena kita itu merubah habit itu dari habitnya orang dulu. Bayangkan kita kalau pola pikir kita ngomong GoFood, Gojek, apa GrabFood. Kalau kita ngomong pakai pola pikir yang pragmatis sempit atau fanatik sempit, kita ngomong bahwa itu harganya memang lebih mahal. Ya kan? Kalau kita pakai GoFood atau GrabFood ya. Selisih 20%, 10%. Tapi itu namanya marketing
fee. Dan kedua belah pihak itu yang perlu digarisbawahi. Jadi harus punya pacar dulu supaya ada yang jadi unicorn, decacorn, kemudian hexacorn. Ya. Tapi itu semua nanti adalah perbedaan valuasinya. Jadi unicorn itu 1 miliar. Karena ngomongnya kita ngomong valuasinya adalah 1 miliar karena tanduknya unicorn itu hanya 1. Jadi 1 miliar. Nah, kemudian decacorn 10, kemudian hexacorn. Nah, oke, jadi untuk mencapai hal yang seperti itu ya kita memerlukan effort yang sangat keras ya. Jadi bagaimana dulu kalau kita ngomong flashback lagi Gojek itu kan, ketika dulu merubah habit orang jadi ojek pangkalan. Ketika di demo, apa yang dilakukan? Dia mengajak orang untuk bergabung, bukan mengajak berperang kan. Tapi ini saya buka lowongan sebanyak-banyaknya, monggo daftar. Jadi bukan diperangin tapi dirangkul sekalian. Nah, sekarang ada Gojek Samburan sekarang ini. Nah, ya. Ini ada satu. Jadi saya sih open aja mau sampai jam berapa pokoknya silakan lah. Jadi kita share ilmu supaya teman-teman di sini ini lebih menjadi membawa nilai tambah lah buat masing-masing pribadi. Ini ada pertanyaan dari Kak Bagus ya, dari Kak Bagus. Assalamualaikum, izin bertanya. Saya kan seorang seller di suatu marketplace. Saya menjual produk itu lebih terjangkau dari seller-seller lain. Tetapi yang lebih laris itu yang harganya lebih mahal dikit dari saya. Itu gimana ya rahasianya biar saya bisa lebih banyak pelanggan atau lebih laris dalam jualan online? Apakah saya harus mengiklankan produk saya, Pak? Terima kasih. Ya, silakan Pak Danis mungkin bisa menjawabnya, Pak. Oke, Mas Bagus Egi, ya, Assalamualaikum. Jadi boleh saya gali lagi ya. Jadi supaya ini karena ini sudah spesifik, marketplace yang digunakan apa kira-kira? Sama produknya yang dijual apa? Gitu. Boleh mic-nya bisa dinyalakan, mungkin bisa itu supaya jawabannya tepat guna. Terus mungkin dapat. Ya, silakan Kak Bagus. Marketplace yang digunakan itu apa gitu? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Oh, marketplace yang digunakan Shopee katanya, Pak. Oh, Shopee. Produknya Mas Bagus. Produknya masih Oke, menjual baju wanita. Oke. Ya. Sudah ya. Jadi kalau baju wanita ini kita ngomong kan ketika kita ngomong Shopee ini ya, Shopee like dia cara marketingnya bagus lah. Jadi masuk ke Indonesia ini. Jadi yang pertama adalah hargamu. Saya bilang tadi di awal, jangan kita bersaing masalah harga. Kalau kita bersaing masalah harga, kita yang hancur. Ya. Jadi kita harus bersaing secara cerdas. Kira-kira bagaimana Anda? Ketika kita ngomong di sini, Shopee itu berarti pertanyaannya gini, apakah Masnya sudah star seller? Nah, kalau belum star seller,
itu harus dibangun dulu supaya jadi star seller. Ya, oke. Nah, kalau memang sudah, kenapa? Karena algoritmanya dari Shopee itu dia akan sudah star seller, oke. Nah, kemudian sudah star seller berarti bisa memberikan free ongkir kan kepada teman-teman di situ. Nah, oke. Nah, ketika sudah star seller terus ternyata itu kan kalau memang mau budget iklannya bisa masuk ya silakan. Ya jadi kan kita ngomong di situ sudah apa? Kita lihat bahwa kalau iklan otomatis dia akan tampil di Shopee itu kan pencarian pertama. Ya. Tapi yang saya sering lupa, sering teman-teman dari marketplace itu bagaimana membuat katalog itu yang rapi dan benar berdasarkan keywordnya. Ya, keyword itu penting. Ya, jadi baju wanita kayak kita ngomong contohnya baju wanita. Misalkan kalau di Indonesia ini sukanya pakai nama baju yang ada artisnya, misalnya baju yang digunakan oleh Gigi. Nah, baju kayak kapan hari pernah ada face shield yang digunakan Gigi. Face shield yang dengan nama aslinya yang kita impor dari Cina sama face shield yang ditulis dengan nama Gita Raffi Gita itu ya itu ternyata lebih laris kita menggunakan judul bahwa face shield yang digunakan oleh Gigi. Nah, karena nama face shieldnya kan sebenarnya bukan face shieldnya Gigi. Ya. Sama seperti baju tadi di Shopee. Jadi kadang-kadang itu teman-teman lupa bahwa tidak memberikan varian secara detail ya. Pemilihan keyword itu penting. Jadi baju atasan apa? Nah, baju atasan ini, baju atasan apa? Baju atasan apa? Terus baju polkadot apa? Nah, itu harus penting. Terus trik keduanya adalah harga. Ya, oke. Kalau misalnya kan selisih, kadang-kadang begini. Saya sering menjumpai bahwa teman-teman ini saya ngomong dari kasusnya itu dari penjual susu formula itu ya. Kadang-kadang gini, pilihan misalnya murah ya, sudah star seller. Tapi ternyata pilihan pengirimannya itu dia itu nggak support same day atau nggak support instan. Nah, itu juga menjadi pilihan juga loh dari orang-orang itu. Atau enggak, ternyata pengirimannya itu ada dua karakter dari pembeli di marketplace. Satu yang memang benar-benar cari murah, yang kedua dia yang benar-benar cari cepat. Jadi harga selisih dikit tapi cepat sampai. Nah, itu hati-hati. Jadi harus dipilih salah satu, maksudnya melayani yang cari murah atau yang orang yang cari cepat. Terus yang kedua kemudian yang ketiga respon time. Sering kadang-kadang respon time itu chat itu balasnya lama. Ya, kalau jangan sampai orang, balasnya lama, akhirnya apa? Pembeli akan kabur. Ya, kalau pembelinya kabur, otomatis kita nggak dapat revenue. Kalau sudah star seller sudah, terus Pak 3 cara itu sudah saya lakukan. Ya mau nggak mau kita harus berani iklan. Karena kompetitor kita tadi. Ya, tapi tetap dihitung antara iklan sama profit marginnya untung berapa. Jangan sampai kita beriklan di Shopee ternyata malah bukannya untung malah rugi. Gitu ya. Siapa tadi masnya? Sudah star seller, hebat lah. Mas Bagus tadi. Terus, oke itu tadi ya. Kalau baju wanita memang paling rame di Shopee karena ibu-ibu banyak di Shopee. Tapi jangan lupa Shopee itu bukan harga mati ya. Misalnya boleh membuka beberapa marketplace ya, tapi tetap harus bisa dihandle gitu. Oke, Mas Bagus. Oke, Mas Bagus, gimana? Apakah ada tanggapan, Mas Bagus? Oke. Mas Bagus, apakah ada tanggapan? Silakan.
Nah, ada pertanyaan baru nih Pak nih. Ya, silakan. Ada pertanyaan dari Mbak Alisa. Apa tantangan terbesar menjalankan startup katanya Pak? Ya mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena kebetulan kita sudah malam gitu. Ya, silakan Pak Danis. Mbak Alisa ya. Oke, Mbak Alisa, tantangan terbesar menjalankan startup itu adalah ego. Ego diri sendiri ya. Ego diri sendiri, kemudian ego itu termasuk kemalasan diri sendiri ya. Jadi kadang-kadang kita itu apa ya, kayak idenya itu sudah cukup bagus, ya sudah ini saya keep nih, bahkan orang lain sudah membuat ya. Terus kita ngomong, oh saya nggak butuh konsumen, padahal kita perlu konsumen ya. Terus saya nggak mau saya nggak mau rugi untungnya sedikit, tapi memang kita perlu untung sedikit ya. Ya itu ya. Jadi jangan sampai itu ego itu kadang-kadang mempengaruhi performa. Jadi kalau untuk startup itu yang penting egonya kalau bisa itu ditekan dulu lah. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya itu sebenarnya kalau kita bisa lihat semua bahwa startup yang sukses itu mereka cenderungnya adalah orangnya yang humble. Ya. Orang yang humble, bukan egosentris. Jadi dari cara berpakaian bisa kelihatan bahwa orang yang cenderung santai, terus ramah, ya, tidak sombong. Jadi apakah mereka pelit? Enggak. Mereka sebenarnya mau berbagi itu sangat senang berbagi, tapi mereka tidak suka ketika mereka itu di copycat. Ya, kayak di copycat itu jadi juga di kopas saja lah. Itu sangat tidak suka. Atau enggak kamu tanya apa, gitu ya ketemu terus ternyata kita nggak tahu gitu loh. Nah, kan jadinya sayang lah gitu. Begitu. Ya. Jadi kalahkan egonya sendiri, kumpulkan niatnya, insya Allah lancar lah itu. Pokoknya itulah. Ya, jadi lawan ego ya untuk jadi startup sukses. Ya, karena sudah tidak ada pertanyaan, kita udah mau masuki jam 9 malam, Pak. Mungkin ini kita akhiri saja gitu ya. Ya mungkin sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement gitu dari Pak Danis, silahkan Pak. Oh, closing statement ya. Yang penting kalau mau berusaha atau bisnis ataupun katanya startup itu yang penting cobalah berani gagal dulu lah. Intinya mumpung masih muda, habiskan jatah gagalnya, nanti insya Allah nanti akan sukses ya. Terus jangan jangan lama-lama, yang penting langsung eksekusi lah. Tapi jangan juga diawur ya. Ya. Tapi harus berpikir baiknya bagaimana ya. Gitu ya. Saya terima kasih lah sudah itu bisa sharing-sharing. Nanti kalau memang ada yang Pak saya kurang apa bisa email saja nanti akan saya balas juga gitu ya. Jadi emailnya danis@ppns.ac.id, nanti silakan mau dikonsulkan apapun kami siap membantu gitu lah. Mulai dari segi teknisnya, finansial sama lain-lainnya bisa. Ya, karena ini sesinya sedikit, saya mungkin segi teknis sama segi finansialnya nggak saya bahas, saya fokus bagaimana membangun mindset sama tips and trick supaya bisa bertahan di pandemi ini. Terima kasih Mas Dewa. Itu cukup dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Danis atas kesempatan dan waktunya telah memberikan materi yang sangat luar biasa ya mengenai cara membangun startup di era new normal ini gitu ya. Baik, ini adalah sesi akhir dari materi kita pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya Dewa Pamungkas. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Kak Maria ya. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Danis karena materinya sangat menarik sekali pada hari ini karena membahas seputar technopreneurship dan juga membangun startup di era new normal. Saya sampaikan terima kasih juga kepada Kak Dewa Pamungkas karena telah memandu materi dengan sangat baik. Oh iya, untuk Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir akhir yang sudah ada di Zoom Group Chat. Bisa diisi dengan cara mengklik
tautan yang ada di Zoom Room Chat yang telah di-share oleh webinar 2020. Selanjutnya, jangan lupa juga untuk mereview materi pada hari ini dan di-tag untuk @ranselsimbok dan juga tag @siapapeduli.id. Bagi review untuk hari ini akan ada 2 terbaik yang akan diambil dan akan diberikan hadiah yang sangat menarik. Jadi untuk teman-teman, jangan lupa untuk mereview acara pada hari ini ya. Dan sekarang saat yang terakhir tentunya yaitu adalah foto bersama. Jadi untuk teman-teman bisa diaktifkan ya kameranya. Karena kita akan menjalani sesi foto bersama. Silahkan diaktifkan teman-teman. Ya, silahkan diaktifkan Kak bagi yang belum mengaktifkan. Oke, kita mulai ya Kak untuk sesi fotonya. Untuk yang slide pertama. 1, 2, dan 3. Selanjutnya untuk yang slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Pada hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang sudah mendaftar dan juga menghadiri web seminar pada hari ini. Dan semoga acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk follow dan terus lihat IG dari @ranselsimbok untuk melihat pre-order pertama yaitu adalah series Yusdistira. Dan terus lihat @ranselsimbok untuk informasi-informasi yang terbaru. Dan nantikan giveaway dari kita karena akan banyak sekali giveaway yang akan kita berikan. Selanjutnya, jangan lupa juga follow @siapapeduli. Dan untuk kalian yang ingin mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Siapa Peduli, bisa langsung @IG @siapapeduli.id. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.